Di episode lalu gue ngebahas soal Paus Fransiskus dan dalam perspektif gimana kita bisa belajar leadership dari dia. Waktu itu gue cerita tentang gimana gue menjadikan sosok Paus Fransiskus 8 tahun lalu di sebuah training leadership di kantor gue. Terus kita diminta untuk pilih dong satu sosok leader yang menurut lo inspirational. Dan gue waktu itu 8 tahun lalu itu Paus Fransiskus gue pilih. Ini bukan soal agama, jadi gue nggak bahas agama sama sekali, tapi tentang attitude, behavior, dan segala macam gesture leadership yang kita bisa contoh. Yang belum nonton episode minggu lalu, better nonton dulu. Dan ini lanjutannya. Jadi minggu lalu kita udah bahas 3 hal. Yang pertama adalah genuine, leader harus genuine. Yang kedua adalah leader juga harus put respect ke tim. Jadi dua-duanya dua arah. Genuine ya untuk ngebangun trust. Kalau atasnya nggak bisa dipercaya, gimana bawahnya mau percaya. Yang kedua respect. Kalau kita nggak respect bawahan, gimana dia mau dengerin kita? Orang kita aja nggak ngerespect dia. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Sehingga menghilangkan jarak dan kita diingat secara positif. Nah, yang keempat adalah Paus Fransiskus itu sosok orang yang lebih senang nyemangatin ketimbang jatuhin. Jadi kematangan leader dinilai dari gimana dia memperlakukan orang lain, kan sebenarnya begitu. Jadi bukan cuma sekedar dia achievementnya bagus, dia pernah bangun ini, bangun itu, punya prestasi dan sebagainya. Tapi kita lihat analogi sehari-hari dulu ya. Orang kaya masih mau pamer-pamer harta nggak sih sebenarnya gitu kan? Kan enggak, karena udah punya banyak banget. Yang biasanya masih pamer adalah orang-orang yang belum punya apapun itu gitu ya. Atau orang yang baru punya. Kalau udah punya lama sih ngapain pamer, kan kita mikirnya gitu. Nah, lihat apa yang orang nggak punya dari apa yang dia pamerin di sosial media. Pamer liburan. Biasanya orang yang pamer liburan adalah orang yang jarang liburan atau baru bisa liburan. Orang yang pamer makanan enak biasanya adalah orang-orang yang jarang makan enak. Atau pamer kerjaan biasanya adalah dilakukan oleh orang-orang yang baru dapat kerjaan atau baru dapat kerjaan yang membanggakan. Di leadership juga sama. Orang yang suka dijilat adalah orang yang jarang dipuji gitu. Orang yang cari kredit sendiri atas keberhasilan tim biasanya adalah orang-orang yang baru punya project yang berhasil. Makanya tuh habis itu diambil. Kalau dia udah punya track record, dia nggak perlu ngambil itu. Gue udah punya kok, gue udah punya banyak, gue tidak perlu membuktikan apapun. Jadi orang yang nunjukin kehebatan dengan jatuhin orang lain pun juga sama. Biasanya mereka adalah orang yang baru punya jabatan terpandang atau jarang dipuji atau jarang dibilang hebat. Maka dari itu kita ngelihat kualitas leader salah satunya adalah dengan gimana caranya dia menginfluence timnya. Apakah dengan ngejatuhin, lu bego banget, begini nggak bisa kerja, gini aja kan gampang, lu ngapain aja sih, segala macam gitu ya. Atau justru dengan nyemangatin. Nah, Paus Fransiskus ini nggak pernah cari kemegahan dengan menginjak atau merendahkan orang. Karena dia udah megah sendiri. Dia justru ngangkat orang, nyemangatin orang. Karena dia juga masih haus untuk nyemangatin orang gitu. Dan udah nggak butuh lagi dipuja-puji, tapi biar orang lain yang hebat. Buat dia, yang penting bukan gue yang hebat, tapi gimana caranya orang-orang ini bisa bangkit lagi. Dia punya banyak tulisan yang menginspirasi orang tentang, ayo kalau lu jatuh, ya udah jangan putus asa, balik lagi, maju lagi, coba lu boleh nangis, dia bilang, karena nangis itu membersihkan jiwa ketimbang marah dan lain sebagainya. Banyak omongan-omongan positif yang habis itu naik. Coba kita lihat sendiri di konteks leadership ya. Jadi gimana diri kita atau leader kita gitu ya memperlakukan tim gitu. Apakah caranya dengan nunjukin kehebatan dia dan jatuhin, lu gini aja nggak bisa dan sebagainya, dengan nginjek-injek orang atau dengan ngangkat orang, dan itu berbeda sekali. Jadi satu hal yang gue pelajarin dari Paus Fransiskus adalah dia bisa besar bukan dengan menginjak orang, dengan menjatuhkan orang, tapi justru dengan mengangkat orang, sehingga orang melihatnya dia kuat ya, gue yang serendah ini aja, gue yang setidak mampu ini pun masih diangkat-angkat sama dia. Kan cuma orang yang kuat yang bisa mengangkat orang yang begitu gitu loh. Kalau nginjek itu gampang, semua orang juga bisa nginjek. Yang kedua adalah Paus Fransiskus ini juga orang yang tahu porsi. Leader itu kan bukanlah orang yang tahu segalanya. Nggak semua dia tahu. Leader yang oke nggak mau borong semua kebenaran, karena nggak mungkin dia tahu semua juga gitu. Jadi pasti ada aja hal-hal yang dia nggak tahu, dan kalau dia nggak tahu, ya udah gue ngaku aja. Sorry ya, gue nggak tahu ini, tapi gue cari tahu ya. Atau ya bilang aja ya, kebetulan ini gue nggak tahu, mungkin ada yang tahu, ada yang bisa ini. Jadi kita nggak perlu sok tahu. Nah, apa yang dilakukan Paus Fransiskus sehingga gue bisa bilang dia tahu porsi. Kita ini manusia punya banyak pegangan gitu, tapi nggak jamin kita ngerti Tuhan. Kita punya kitab suci, kita punya segala macam gitu, tapi tetap aja Tuhan itu jauh lebih besar dari kita, dan punya kebijaksanaan, kasih sayang, belas kasih yang jauh lebih besar dari kita juga. Kita bisa punya pendapat pribadi, tapi itu nggak berarti pendapat kita tentang apa yang mungkin Tuhan akan lakukan terhadap sesuatu itu benar. Ada satu kasus, Paus Fransiskus itu ditanya banyak hal. Misalnya dia ditanya soal LGBT gimana, ateis gimana. Paus Fransiskus sadar banget bahwa dia tidak lebih besar dari Tuhan, sehingga dia tidak mengambil alih perannya Tuhan. Dia sadar bahwa dia hanya cuma manusia biasa. Gue manusia biasa, Tuhan bisa punya kebijaksanaan yang jauh berbeda dibanding gue. Terus orang bilang, ya tapi kan ada kitab suci, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Ada ajaran agama yang kita bisa ngomong contoh LGBT dan ateis itu salah apa benar. Nah, tapi balik lagi di kitab suci dan referensi itu, nih gue agak nyinggung agama sedikit ya. Di agama apapun juga kita
diajarkan untuk memperlakukan orang dengan baik. Sayangnya tidak ada kasus di mana ateis LGBT itu layak untuk abis itu diapa-apain gitu. Karena memang cuma ada dua, bahwa ateis itu mungkin untuk beberapa agama atau beberapa ajaran atau beberapa keyakinan ini bukan hal yang benar gitu ya. LGBT juga sama, tapi balik lagi dari ajaran yang sama terus habis itu didapatkan bahwa kita harus baik sama semua orang. Apakah terus habis itu orang ateis dan LGBT terus dikesampingkan? Nggak disebutin di situ. Maka dari itu pertanyaan-pertanyaan yang datang ke dia tentang gimana pendapat Anda sebagai pemimpin umat Katolik sedunia tentang LGBT, tentang ateis. Jawaban apapun itu pasti akan ada celah untuk diserang. Ini jebakan Batman ya. Kalau dia jawab, wah ini salah dan lain sebagainya, akan selalu ada yang puas, ada selalu yang nggak puas. Kalau dia bilang, oh ya udah itu bukan urusan kita, sama juga. Jawaban yang paling aman adalah ya balik lagi nyerahin jawabannya ke yang punya wewenang, yaitu Tuhan, dan itu yang dia lakukan. Karena kita nggak tahu Tuhan akan berbuat apa pada mereka, walaupun banyak referensi yang bisa kita duga apa yang akan Tuhan lakuin terhadap dia. Tapi balik lagi kan kita cuma bisa duga, tetap aja pada akhirnya terserah dia. Dan maka dari itu si Paus Fransiskus itu waktu ditanya dia ngejawab gitu kan, siapalah aku sehingga berani menghakimi mereka. Karena itu memang hak prerogatifnya Tuhan, mau terus abis itu diazab, mau dimasukin neraka atau mau diampuni terus masuk surga, itu hak Tuhan. Dua-duanya referensinya ada bahwa Tuhan itu maha adil, jadi kalau buat salah ya harusnya ada hukuman, tapi ada referensi juga bahwa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, sehingga ya udah masa yang begini Tuhan nggak mau maafin sih, kurang lebih gitu. Dan dia juga bilang bahwa tugas dia adalah untuk memperlakukan mereka dengan baik. Jadi yang digaris bawahi di sini adalah yang gue bahas dengan leader harus tahu porsi. Pertama, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kenapa? Dalam konteks ini nggak tahu, kan lo pemimpin agama nomor 1 sedunia, agama Katolik ya. Masa lo nggak tahu? Ya kita tahu dari referensi, tapi balik lagi ini kan kebijaksanaan udah level Tuhan, dan itu bukan porsinya dia untuk menjawab. Tapi dia sebagai manusia, dia berpegang pada ajaran bahwa tugas dia adalah memperlakukan mereka dengan baik. Dengan jawaban ini, Paus Fransiskus itu nunjukin bahwa dia tahu porsi. Kalau dia tahu, dia jawab tahu. Kalau dia nggak tahu, apalagi itu bukan wewenangnya, ya udah biarin aja yang punya wewenang yang jawab. Dia ngajarin bahwa kita harus pisahin orang dengan kesalahannya. Ini hal yang kita bisa pelajarin kedua. Seringkali ketika orang salah, terus habis itu kesalahan itu nempel di orang, terus kita sebelah sama orangnya. Bahkan ketika orang salah, maka nggak kasih kita hak untuk mengucilkan orangnya. Ya udah, yang salah itu kan perbuatannya. Bener orang yang melakukannya, tapi ya udah jangan orangnya yang dikucilin. Benerin aja salahnya kalau kita tahu itu salah, tapi jangan dimusuhin orangnya. Itu yang juga bisa dipelajarin. Seringkali di kerjaan begitu, ketika udah ada satu orang bikin salah, terus habis itu orangnya dihukum, terus habis itu dikucilin, dijelek-jelekin. Padahal yang salah itu kan kesalahannya, jangan orangnya. Orangnya ini kan sebenarnya juga korban. Artinya ketika dia berbuat salah, ketimbang dia dijadikan sebagai pelaku, terdakwa, kan kita bisa posisikan dia sebagai korban. Dia ini nggak ngerti, makanya dia berbuat salah. Kenapa lu kucilin? Dia kan anak buah lu juga, dia tim lu. Masa lu pinggirin sih? Makanya yuk dirangkul lu. Kalau kita lihat di dunia kerja, leader seringkali tuh nggak tahu porsi gitu kan. Leader pertama suka sok tahu gitu ya, nggak tahu tapi gengsi untuk ngomong tahu. Akhirnya ngomong asal demi nyelamatin muka. Wah, gue leader, masa gue nggak tahu sih? Padahal kalau nggak tahu ya nggak apa-apa juga jawab nggak tahu gitu. Leader nggak harus selalu tahu, apalagi ketika itu bukan porsinya. Yang kedua, mereka menghakimi tim untuk sesuatu yang mereka juga nggak tahu atau nggak bisa gitu. Contoh misalnya ketika nggak capai target terus dihukum gitu ya. Padahal leadernya juga nggak tahu gimana cara capai target. Kalau dia nggak bisa, kenapa dia merasa berhak untuk menghukum orang-orang yang nggak capai target, kan gitu kan? Mending ya udah, yuk lu nggak nyampe ya, gue juga nggak tahu caranya, yuk kita cari caranya yuk sama-sama. Ketimbang menghukum, kalau menghukum seolah-olah dia tahu caranya. Nah yang kedua, Paus Fransiskus secara nggak langsung juga ngajarin leader bukan cuma soal kasih target, tapi juga kasih tahu caranya gimana cara capai target. Sehingga kalau lo nggak tahu, ya lu tidak berhak untuk mengadili dia lah ya. Terus habis itu selanjutnya lagi, yang ketiga adalah positive perspective. Jadi leader juga manusia biasa. Mereka orang yang juga bisa putus asa, bisa capek, bisa stres, bisa frustasi. Tapi di sisi lain leader juga dituntut untuk bisa nyemangatin tim, baik secara langsung nyemangatin maupun nggak langsung dengan nunjukin optimisme, sehingga tim lihatnya, oh leader kita masih pede kok, yuk kita fight lagi yuk. Sayangnya seringkali kita lupa hal itu gitu kan, baik yang bisa nyemangatin tim atau nunjukin gesture yang bikin tim khawatir gitu ya. Kok kayaknya bos kita aja frustasi ya, gimana ya kita mau fight ya, kayaknya dia frustasi. Nah Paus Fransiskus ini kan orang yang selalu nunjukin optimisme, bikin timnya yakin bahwa ini jalan yang benar, bahwa kita masih punya harap. Selain itu dia juga selalu bisa menginspirasi dan nyemangatin dengan pesan-pesan yang angle-nya menarik dan positif. Banyak banget contohnya. Pesan-pesannya positif dengan angle yang bikin kita mikir, iya juga ya, kok nggak kepikir ya. Banyak lah puisi-puisi dia atau tulisan-tulisan dia, khotbah-khotbah dia yang amat sangat universal tentang kemanusiaan, yang bikin orang-orang bisa bangkit lagi ketika jatuh ngadepin tantangan hidup sehari-hari. Terakhir, yang juga paling penting dan amat sangat seringkali jadi kelemahan para leader adalah, yang ini bisa kita belajar dari Paus Fransiskus, adalah walk the talk. Ini hal yang paling sering bikin seorang leader kehilangan respect dari timnya. Leader sering ngomong, wah nih bagusnya begini segala macam, tapi nggak ngejalanin. Terus timnya mulai ngomong deh, ngomong mah gampang, ngejalaninnya nggak segampang itu. Banyak leader jago ngomong, tapi nggak sesuai sama kelakuan. Ngomong jangan korupsi, ternyata korupsi. Ngomong harus bisa kerja
sama, tapi dirinya sendiri nggak bisa kerja sama. Semua orang diajak berantem. Ngomong harus inovatif, ternyata dia aja fixed mindset gitu kan. Atau ngomong, wah kita harus respect orang, tapi dia sendiri memperlakukan timnya tidak dengan respect. Jadi ini yang paling sulit. Dan disitulah seringkali leader nggak lagi dihormatin. Paus Fransiskus itu benar-benar walk the talk. Dia cuma jalanin yang sejalan dengan omongannya, dan dia ngomongin sesuatu yang dia jalanin. Jadi dua hal ini konsisten banget, dan dia ngomong sesuatu yang juga dia lakuin. Dia bilang kita harus saling mengasihi, dan dia lakuin itu. Dia bilang kita harus selalu maafin orang, dia buktiin juga. Dia bilang kita harus nggak mendewakan harta duniawi, bukan cuma nggak mendewakan harta, tapi bahkan dia hidup amat sangat sederhana gitu ya, dan semua orang bisa lihat itu. Nah, ketika leader-leader bisa belajar dari sini, akhirnya banyak hal-hal yang bahkan di luar ajaran agama yang sebenarnya bisa kita ambil dari sini dan bantu kita jadi leader yang baik. So, to sum up dari 2 episode terakhir, apa yang kita bisa belajar dari sisi leadership dari Paus Fransiskus? Pertama adalah genuine. Dia sosok yang apa adanya. Dia tidak bermuka dua, di depan A, di belakang A. Sehingga kita nggak perlu was-was, kita nggak perlu antisipasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dia menaruh respect kepada orang yang di bawahnya, orang yang dia pimpin. Sehingga dengan begitu respectnya pun juga balik, orang jadi respect dia. Sulit untuk respect sama orang yang tidak respect kita, kan susah banget ya, termasuk leader gitu. Maka dari itu leader harus memulai dulu respectnya duluan. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Dia mulai dengan kesederhanaan, padahal dia punya segala sesuatunya untuk tidak sederhana ya, sehingga akhirnya menghilangkan jarak dan dia diingat secara positif karena kok leadernya aja segini gitu ya, benar-benar di luar dugaan gitu, dan benar-benar menggocek otak, cara kerja otak untuk mempredik gitu ya. Terus akhirnya kita as a leader yang sederhana akhirnya jadi lebih diingat. Yang keempat adalah dia menjadi besar dengan nyemangatin ketimbang ngejatuhin. Jadi untuk jadi leader terus abis itu nginjek itu gampang banget untuk jadi kelihatan gitu ya. Analoginya kayak orang nonton pertandingan terus abis itu nggak kelihatan. Terus kan ada dua cara. Yang pertama adalah dia nginjek timnya, lu jongkok sini gue injek supaya gue kelihatan. Atau yang kedua adalah lu angkat si tim lu ini supaya tim lu kelihatan. Tapi ketika timnya kelihatan kan orang lihat, itu siapa kok dia bisa tinggi itu ya? Oh ada yang ngangkat, oh yang ngangkat leadernya, kan kurang lebih analoginya kayak gitu. That's why makanya penting banget buat leader gimana caranya jadi besar adalah tidak dengan menjatuhkan tapi dengan ngangkat. Ayo, lu nggak ngertinya apa, yuk sama-sama yuk. Ketimbang dijatuh-jatuhin, diomelin. Terus habis itu dia juga tahu porsi. Ada hal-hal yang itu benar-benar melebihi dari kemampuan, pengetahuan dan kodratnya dia. Ya udah diserahin ke siapa yang bertanggung jawab terhadap itu. Dia cuma berpegang terhadap sesuatu yang baik-baik aja. Jadi nggak perlu nunjukin bahwa gue tahu segalanya, gue punya jawaban untuk segalanya, karena semua leader nggak mungkin tahu semuanya. Dia juga selalu ngebawa perspektif yang positif sehingga orang lagi jatuh terus jadi optimis lagi. Bukan dari omongan doang, tapi juga dari gerak-geriknya dan lain sebagainya. Dia selalu punya harapan yang akhirnya membuat orang kita masih punya harapan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah walk the talk. Dia ngomongin apa yang dia lakuin dan dia lakuin apa yang dia omongin, dan itu kunci yang paling dasar, yang paling sering leader juga kepleset dan akhirnya nggak dapat respect yang cukup atau tidak menjadi leader yang dihormatin banyak orang.